Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Baby Manhwa. Terima kasih atas dukungan sahabat pendengar, dan Mamang mohon untuk bantuannya dengan memberi hype di video Mamang, terima kasih. Langsung saja lanjut ke alur ceritanya. Melanjutkan video sebelumnya, tiba-tiba saja Huang kembali lagi, dia mendarat di belakang tetua klan rubah. Dan Huang langsung menerjang melompat ke arah jurang. Kedatangan Huang membuat tetua sangat terkejut, kenapa bisa ada Black Emperor di sini. Huang meluncur dengan sangat cepat, mengejar Sisan yang menjatuhkan diri ke dasar jurang. Dengan kekuatannya yang di luar nurul, membuat tetua rubah begitu tercengang. Kedatangan Huang ternyata untuk menyelamatkan anaknya. Akhirnya Huang dapat menyusul Sisan dan kemudian dia menggendongnya. Huang memarahi Sisan yang telah bertindak sejauh itu. Sisan pun sambil menangis mengatakan, daripada harus menikah dengan Mingyan, dia lebih baik mati saja. Singkat cerita, Huang telah kembali ke ujung tebing, dan tetua rubah melihat anaknya di bawah Huang. Dia berteriak agar Huang melepaskan anaknya. Sambil tertawa Huang malah mengejeknya, dasar rubah tua sialan, kau tahu apa? Huang mendarat di samping tetua rubah sambil mengatakan, kalau Sisan dapat melayani tuanku dengan baik, itu justru merupakan keberuntungan bagi klan kalian. Lanjut Huang melesat cepat membawa kabur Sisan dari sana. Dalam hati Sisan bergumam, bahwa rencananya telah berhasil. Tetua rubah yang sangat kesal, menyuruh para bawahannya untuk segera mengejar Sisan dan Huang. Dengan amarah yang bergejolak, tetua rubah menggertakkan giginya, dan tidak berselang lama muncul leluhur Tusi, mengatakan bahwa anjing hitam itu sudah kabur. Tetua langsung memberi hormat, dan menanyakan mengapa Anda sampai turun tangan sendiri. Tusi menjelaskan bahwa Huang telah masuk ke daerah terlarang, lalu dia mengambil beberapa batu hunyuan, dan juga sekarang dia berhasil menculik putri ke-13. Tetua sangat cemas bagaimana mengatasi amukan dari Mingyan, karena Sisan yang harusnya menikah, namun telah dibawa kabur oleh Huang. Dengan tenang leluhur Tusi menyuruh tetua untuk membuat pengumuman, bahwa putri ke-13 telah diculik oleh Huang, agar semua klan harimau hitam mengejarnya juga. Dengan serempak mereka semua menyetujui keputusan leluhur Tusi, agar terbebas juga dari kecaman klan harimau hitam. Lanjut tetua mengatakan, tapi bagaimana dengan bendernya, kita masih membutuhkan harta itu untuk menyembuhkan luka Anda. Sambil tersenyum menyeringai, leluhur Tusi tidak mempermasalahkan hal itu, karena dia sudah menemukan solusi lain, yang bahkan benda ini jauh lebih berharga, daripada bender harimau hitam. Ternyata harta yang dimaksud leluhur Tusi adalah lukisan Black Emperor milik Huang. Dia berencana akan mengambilnya. Pindah ke situasi di mana tetua rubah menjelaskan kepada Mingyan, bahwa putri ke-13 dibawa kabur Huang. Lalu dia melebih-lebihkan, dengan mengatakan Huang juga telah melukai banyak bawahan klan rubah. Lanjut tetua memfitnah Huang, yang telah mengucapkan kata-kata hinaan terhadap Mingyan. Sontak Mingyan begitu murka, mendengar apa yang disampaikan Pak Tua Rubah. Merasa dia telah direndahkan, dan dibuat malu di hari pernikahannya. Mingyan menunjukkan kekuatannya, terlihat di keningnya ada sebuah pusaran energi, lalu muncul Blood Jade Harimau Hitam. Yang merupakan warisan turun-temurun dari klannya. Semua siluman lain begitu tercengang, melihat Blood Jade Tiger Black di hadapan mereka. Diceritakan saking kuatnya harta tersebut, hanya bisa digunakan sekali dalam cooldown yang sampai ratusan tahun. Bila harta itu diaktifkan, leluhur tertinggi klan harimau hitam akan muncul. Dan benar saja tiba-tiba ada sesosok bayangan hitam menampakkan dirinya, dengan pancaran aura gelap pekat yang bergejolak. Lalu Mingyan langsung memberi salam, dan menyambut dengan hormat kedatangan leluhurnya. Bahkan semua siluman rubah langsung berlutut di hadapan leluhur itu. Mereka nampak ketakutan dan tidak menyangka, karena Mingyan sampai memanggil sosok kejam, yang telah melakukan pembantaian di masa lampau. Leluhur harimau hitam dengan sangat marah menanyakan, mengapa Mingyan sampai memanggilnya. Diperkenalkan leluhur itu bernama Tian Jiaoluo. Lanjut Mingyan mulai menceritakan alasannya memanggil leluhur Tian, karena Black Emperor yang sudah membuatnya malu, dan menculik calon istrinya yaitu putri ke-13 dari klan rubah. Dengan lantang Mingyan meneriakkan, bahwa itu adalah penghinaan terhadap klan kita. Tiba-tiba leluhur Tian melancarkan serangan dengan telunjuknya ke arah Mingyan, sehingga dia mengerang kesakitan. Dampak serangan sederhana saja dari leluhur Tian, sampai menimbulkan kerusakan yang sangat parah di wilayah klan rubah.
Ming Yan mendapat hukuman karena telah gagal membinasakan musuhnya, dan malah mendapat pembalasan darinya. Itu merupakan aib dan sangat memalukan bagi klan Harimau Hitam. Leluhur menanyakan kepada tetua rubah, dari klan mana Black Emperor itu berasal. Tetua pun mengatakan bahwa Huang berasal dari wilayah Zhongzhou, dan wujud aslinya adalah seekor anjing hitam. Dengan nada yang meremehkan, leluhur Tian mengatakan ternyata hanya peliharaan manusia biasa. Lanjut dia menanyakan, di mana leluhur klan Spirit Foxmu yang bernama Tusi. Sambil tertawa dia mengejek klan rubah, apakah dia membiarkan cucunya diculik begitu saja. Tetua rubah memberitahukan, bahwa leluhur Tusi sudah menuju ke wilayah Zhongzhou, dia mengejar Black Emperor. Leluhur Tian sedikit mencurigai sesuatu, tidak biasanya leluhur Tusi bertindak seperti itu, karena yang dia tahu bahwa Tusi selalu penuh dengan perhitungan. Leluhur Tian mulai menyiapkan sesuatu di telapak tangannya, ternyata dia mengikat Ming Yan dengan rantai spiritual. Lalu Ming Yan digantung dan leluhur Tian menarik sesuatu, yang tertanam di dalam tubuh Ming Yan. Ternyata itu adalah pusaka Black Tiger Bender. Leluhur mengambilnya kembali, karena menurutnya Ming Yan tidak berguna, dan tidak layak menyimpan pusaka tersebut. Dia sendiri yang akan turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu Ming Yan disuruh kembali ke klannya, untuk merenungkan ketidakmampuannya. Dengan wajah yang babak belur, dan napas yang terasa sesak, Ming Yan mengiyakan apa yang dikatakan leluhur Tian. Pindah ke situasi Huang dan Sisan, yang masih dalam perjalanan menuju kediaman Ye Chengqing. Mereka mendarat sejenak di ranting bambu, lalu Huang menunjukkan kepada Sisan, letak di mana rumah tuanya tinggal. Terlihat halaman dan bangunan yang nampak sederhana, Sisan pun merasa bahwa rumah itu tidak terlihat istimewa. Lanjut mereka meneruskan perjalanannya, dan menepi di samping rumah Ye Chengqing. Di saat Sisan hendak mengikuti Huang masuk ke halaman, tiba-tiba terdengar suara yang sangat menyeramkan membuat Sisan langsung pucat. Dari mana datangnya Demon Fox ini? Lalu tidak berselang lama serat tanaman merambat ke arah Sisan. Saking terkejutnya tubuh Sisan tidak bisa bergerak, karena mengetahui yang menyerangnya itu merupakan pohon iblis kuno. Untungnya dengan sigap Huang menangkap serat yang merambat itu, lalu Huang memberitahu pohon yang bernama Su itu, bahwa Sisan dibawa olehnya untuk melayani Tuan Ye. Namun tiba-tiba Huang kebingungan, sambil memperhatikan pohon Su, dia menanyakan kenapa ponimu menjadi rata begitu. Ternyata Ye Chengqing yang memangkasnya karena terlalu rimbun. Pohon Su memuji kebaikan Ye Chengqing, yang mau repot-repot merapikan dahannya. Mendengar pembicaraan mereka Sisan semakin penasaran, karena berani memangkas pohon iblis selevel ini. Tiba-tiba terdengar teriakan yang semakin mendekat, memanggil Huang dengan sebutan anjing hitam. Ternyata yang datang adalah leluhur Tusi, yang berhasil menemukan mereka, dan meminta lukisan Black Emperor. Untungnya refleks Huang sangat cepat, sehingga dia dapat menghindari serangan dadakan Tusi. Dengan sangat kesal Huang mengatakan, rubah tua, tidak kusangka kau berani menyusulku sampai ke sini. Tusi yang sudah memusatkan kekuatannya, dia langsung saja meminta Huang, untuk menyerahkan lukisan Black Emperor. Sambil tersenyum Huang mengatakan, bahwa di wilayah rubah dia masih menghormatinya, tapi jika sudah bertindak sampai sejauh ini, sebaiknya kau tunjukkan rasa hormatmu. Tusi malah semakin menggila diceramahi Huang, dia lanjut menerjang dan berhasil mendaratkan serangannya. Huang pun menyilangkan tangannya, untuk meminimalisir dampak serangan dari Tusi, meski dia masih terdorong mundur. Dan bahkan tangannya sampai terluka akibat cakaran Tusi, terlihat cairan merah menyembur berserakan. Huang merasa kewalahan, dia pun meminta pohon Su untuk membantunya menangani Tusi. Namun pohon Su menolak membantu Huang, karena menurutnya belum saatnya untuk bertindak. Lalu Tusi melanjutkan serangannya, dengan menggunakan Rasengan ungu, yang sudah siap dia lesatkan ke arah Huang. Tiba-tiba Sisan berteriak sangat keras, mencoba mengingatkan leluhurnya untuk bersikap lebih lunak. Lalu diperlihatkan Ye Chengqing, yang sedang bersenandung di samping pohon, sambil menggunting setiap daun di ranting yang ia kumpulkan. Kemudian rantingnya Ye Chengqing lempar secara random, terlihat ranting yang melesat sangat cepat, bahkan sampai diselimuti aura di sekelilingnya. Melewati bangunan dan secara kebetulan, ranting tersebut mengarah tepat kepada Tusi, yang hampir mendaratkan serangan ke tubuh Huang. Di slow motion Tusi memperhatikan ranting itu, dengan mata yang terbuka lebar. Ketika rantingnya menyentuh tubuh Tusi,
Tiba-tiba cahaya keemasan langsung melonjak sampai menembus ke atas langit. Huang sangat terharu sampai mengeluarkan air mata, dia menyangka bahwa itu adalah bantuan dari pohon su. Namun pohon su mengatakan bahwa bukan dia yang melakukannya, melainkan Tuan Ye yang turun tangan. Tusi juga menyangka bahwa itu ulah pohon iblis yang ikut campur, dia sangat marah meski pohon iblis bukan tandingannya, namun Tusi juga tidak mau dikalahkan begitu saja. Pohon su menunjukkan sedikit kekuatannya, sambil memperingatkan Tusi untuk segera pergi, jangan sampai tuannya yang murka. Terlihat Tusi ditekan oleh pohon iblis, sampai dia dibuat tunduk di hadapannya. Namun Tusi yang babatoknya terbuat dari batu, dia malah mengomeli pohon iblis. Memangnya siapa kau berani memerintahku? Pohon su meningkatkan lagi tekanannya, dia nampak geram melihat sikap arogan dari Tusi. Tiba-tiba Tusi langsung dibuat tersungkur, tubuhnya terasa berat bahkan tanah yang menahannya pun sampai remuk. Sudah dibuat tidak berdaya pun dasar kepala batu, masih saja bersikap sok keras, dengan menggumamkan kekalahannya, merupakan nasibnya yang sedang sial. Namun Tusi menyadari sesuatu, pohonnya iblis yang sangat kuat itu memiliki tuan, dia penasaran sekuat apa pemilik pohon iblis tersebut. Ye Chengqing yang sudah menyelesaikan pekerjaannya, dia mendengar kebisingan di samping halaman rumahnya. Dia bertanya-tanya suara apa yang sangat berisik itu, sampai-sampai terdengar olehnya yang berada cukup jauh. Ye Chengqing pun berkata sambil melangkah menuju sumber suara. Ada apa ini? Sisan dan Huang pun wajahnya langsung pucat, celaka tuanku datang. Terlihat Ye Chengqing dengan tubuh yang diselimuti energi dao tertinggi, setiap langkahnya sampai menimbulkan tekanan yang semakin berat, dan menghembuskan angin begitu kencang. Tusi dibuat panik merasakan pancaran energi, yang menekan dan membuatnya sulit untuk bernapas. Semakin Ye Chengqing mendekat, mereka tidak sanggup mempertahankan wujud mutanya di hadapan Ye Chengqing. Dengan sekejap semua langsung dipaksa kembali ke wujud aslinya. Ye Chengqing kebingungan, ternyata di samping rumahnya ada beberapa hewan yang sedang reunian. Terlihat Huang yang saling mengerang dengan Tusi, meski wujudnya telah berubah. Membuat Ye Chengqing beranggapan bahwa keributan itu merupakan pertarungan antara hewan. Ye Chengqing pun memanggil Huang untuk segera menghampirinya. Sambil mengejek Tusi, Huang memamerkan Ye Chengqing. Kau lihat kan, itulah tuanku. Tusi tidak mau kalah, dia balik mencemooh Huang, dasar anjing yang hanya mengandalkan tuannya, memalukan ras Demon saja. Ye Chengqing memperhatikan perselisihan mereka, lalu menyuruhnya untuk bubar, kalian membuat ribut di sini mengganggu lingkungan sekitar. Namun Tusi yang rasa penasarannya sangat tinggi, dia mencoba menguji seberapa kuat Ye Chengqing. Dengan sadar Tusi langsung menerjang, kemudian hendak menyerang Ye Chengqing. Tiba-tiba Ye Chengqing menatap tajam ke arah Tusi dengan ekspresi yang sangat menakutkan. Ye Chengqing mengangkat tangannya, lalu menjewang rubah betina dengan sangat kesal. Hewan kecil, kau pikir bisa mencakarku? Lalu dia melempar Tusi jauh-jauh sambil mengomelinya, cepat pergi dari sini, atau ku ambil bulumu untuk ku jadikan mantel. Setelah Ye Chengqing mengusir Tusi, dia menoleh ke arah lain dan melihat Sisan, yang gemetaran nampak kasihan. Mata Ye Chengqing langsung berbinar-binar, dia langsung memeluknya dengan sangat senang. Imut sekali rubah kecil ini, Ye Chengqing memperhatikan Sisan yang terluka, maka dia pun membawa Sisan ke rumahnya untuk diobati. Tusi yang masih berada di sana, melihat Ye Chengqing dia sangat marah, dan Ye Chengqing mengomeli Huang agar tidak lagi membuat keributan di luar. Tusi memperhatikan Sisan dibawa oleh Ye Chengqing nampak kesal, lalu Sisan menenangkan leluhurnya, agar tidak usah khawatir karena dia tahu apa yang harus dilakukan. Tusi kebingungan dengan apa yang disampaikan oleh Sisan, lanjut Sisan mengatakan dibandingkan dengan sosok luar biasa ini, klan Black Tiger sama sekali tidak ada apa-apanya. Sisan meneriakkan bahwa dia akan mencarikan harta, untuk menyembuhkan luka dalam leluhurnya. Tusi merasa sia-sia sudah mencoba menyelamatkan Sisan, dia baru mengetahui bahwa semua ini adalah rencana Sisan agar dipelihara oleh Ye Chengqing. Pindah ke wilayah baru, diperkenalkan Sekte Yin Yang. Terlihat perkumpulan para tetua yang melingkar seperti sedang rapat, dan diperkenalkan pemimpin dari sekte tersebut bernama Duan Changde. Tidak berselang lama datang seseorang melapor, mengenai leluhur Tian, dan leluhur Tusi telah menerobos paksa penghalang wilayah selatan. Duan Changde nampak marah, dia menanyakan apa alasan mereka menerobos dunia manusia. Lanjut si pelapor mengatakan,
bahwa mereka sedang mengejar seekor demon anjing hitam. Duan Changde mencurigai pasti ada sesuatu yang janggal, karena seekor demon bisa sampai mengusik dua demon lord. Dia pun memutuskan untuk turun tangan, menemui mereka karena para demon lord sudah berani menerobos. Sebelum Duan Changde pergi, dia berpesan agar para tetua dan muridnya untuk bersiaga, bila sewaktu-waktu dia memanggil mereka. Duan Changde pun langsung melesat cepat menuju dunia manusia. Di perjalanan Duan Changde mulai mendeteksi jejak yang ditinggalkan oleh Demon Lord, dia membuat pesan lewat segumpal energi yang terpusat di telunjuknya. Lalu Duan Changde mengatakan sama persis dengan apa yang dilaporkan oleh bawahannya tadi. Kemudian melemparkan bola energi itu yang menuju ke suatu tempat, sampai di sebuah istana yang diperlihatkan seorang perempuan yang sedang duduk. Dia menerima bola energi itu, lalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Duan Changde. Diperkenalkan perempuan ini bernama Luo Wangfeng. Dia adalah pemimpin dari sekte Daluo. Tiba-tiba Wang Feng beranjak dari ruangannya, dia hendak menyusul untuk bergabung dengan Duan Changde. Lanjut Wang Feng melempar kembali bola energi tersebut ke udara, entah kemana lagi bola itu pergi. Pindah ke tanah suci Taixuan, di saat Zitian dan Master Chang sedang bermain catur, mereka menerima juga bola energi yang sebelumnya Wang Feng lemparkan. Zitian mengatakan, bahwa Demon Lord sudah lama tidak membuat masalah, tapi kali ini mereka berani menerobos, sebenarnya apa yang sedang mereka cari? Master Chang sambil meletakkan bidak caturnya menanggapi perkataan Zitian, dia berspekulasi kemungkinan besar demi suatu harta rahasia. Zitian menanyakan apakah Master Chang tidak khawatir, bukannya arah para Demon Lord itu menuju ke wilayah Taixuan. Dengan tenang Master Chang mengatakan, untuk mereka dapat mencapai ke sini, bukankah harus melewati dulu kota Xiaoqi? Jika mereka sudah bosan hidup, silahkan datang saja dan bersiap untuk menanggung akibatnya. Pindah ke lain sisi, di mana Tusi yang sedang bergegas menuju ke suatu tempat, sepanjang perjalanan dia terus mengomel atas kekalahannya. Tangannya sangat gemetaran, Tusi membayangkan betapa mengerikannya kekuatan pohon willow yang menghajarnya. Namun lebih merinding lagi, ketika Tusi mengingat sosok Ye Chengqing saat menatap tajam kepadanya. Terlihat dari arah bawah ada sebuah energi hitam yang pekat, dan Tusi menoleh karena insting binatangnya yang sangat tajam, merasakan sesuatu mendekatinya. Namun stamina yang sudah terkuras, sehingga dia tidak sempat menghindar, alhasil Tusi dengan mudah dijatuhkan. Tusi dikerubuti oleh energi gelap tersebut, terlihat hanya tangannya saja yang mengacung gemetaran. Ternyata itu adalah ulah dari Ming Jue, dengan sorot mata yang menyala merah, Ming Jue menyapa. Tusi, sudah lama tidak berjumpa. Tusi dengan tubuh yang kesakitan, dia memperhatikan sosok di hadapannya, merupakan besannya yang tidak jadi. Ming Jue mendekat ke arah Tusi, dia menanyakan apakah kau juga mengejar Black Emperor. Sepertinya kau kembali dengan tangan kosong. Masih dengan sikap arogannya, Tusi tidak mau harga dirinya direndahkan begitu saja. Sambil tersenyum menyeringai dia mengatakan, memangnya kenapa? Ming Jue menawarkan untuk membantu Tusi, dengan syarat klan Spirit Fox harus tunduk di bawah klan Black Tiger, maka dia akan memberi pelajaran kepada Huang. Alih-alih Tusi menyerah, dia malah melontarkan kata-kata yang membuat Ming Jue murka. Kucing bodoh, kalau kau ingin mati biar aku kabulkan. Ming Jue pun memperkuat cengkramannya, sehingga aura yang mengikat leher Tusi semakin mencekik. Lalu Tusi menceritakan bahwa dia sebenarnya sudah berhasil mengejar Huang, namun dia menolak menyerah dan malah melukainya. Ming Jue tidak mudah untuk dibodohi, dia mengetahui bahwa yang dikejarnya hanyalah Demon King biasa, mana mungkin bisa mengalahkan Tusi. Dengan nafas yang semakin menipis, Tusi mengatakan bahwa Huang menggunakan lukisan Black Emperor. Mendengar informasi itu Ming Jue sontak terkejut, bagaimana mungkin dia memiliki harta suci para demon, yang konon tercipta dari energi langit dan bumi. Lanjut Ming Jue bergumam dalam hati, pantas saja rubah betina ini sampai mengejar ke sini, jika ingin mencapai Demon Emperor, aku juga harus mendapatkan harta itu. Tiba-tiba Tusi bernapas lega, karena Ming Jue melonggarkan energinya yang mencekik Tusi. Lalu Ming Jue menanyakan lokasi di mana Huang berada. Sambil tersenyum licik Tusi memberitahukan, bahwa Huang bersembunyi di kota kecil tepatnya kaki gunung Taixuan. Lanjut Tusi memfitnah Huang, dia mengatakan kepada Ming Jue, bahwa Huang telah berencana untuk membinasakan semua klan Black Tiger, dan akan menguasai semua ras demon.
Tiba-tiba Ming Jue langsung murka, dia memancarkan auranya sampai melonjak ke segala arah. Dasar bocah rendahan tak tahu diri, berani-beraninya bicara besar. Ming Jue memusatkan energi di telapak tangannya, tidak lama muncul Black Tiger Bender. Dia langsung meluncur secepat kilat untuk menemui Huang. Tusi hanya tersenyum melihat rencana busuknya berhasil, untuk mengadu domba Ming Jue dengan Huang. Dia sangat senang dan hendak pergi menuju kembali ke wilayahnya. Namun dari kejauhan terdengar teriakan yang memanggilnya. Sontak Tusi langsung menoleh kemudian balik bertanya, "Siapa di sana?" Lalu muncul Duan Changde dan Luo Wangfeng beserta para muridnya, mereka langsung mengepung Tusi. Tusi menanyakan apa urusan kalian menemuiku. Duan Changde membentak Tusi, "Jangan pura-pura bodoh, kau telah melanggar perjanjian antara ras manusia dan demon." Lanjut Wangfeng menanyakan apa tujuan Tusi sebenarnya, cepat jawab. Dasar rubah licik, ada aja ide busuknya. Tiba-tiba dia berakting dengan pura-pura menangis. Lalu mengatakan bahwa tindakannya ini dipaksa oleh Ming Jue, untuk membantunya mencari sebuah harta langka. Namun Ming Jue yang serakah, dia mengandalkan Black Tiger Bender sebagai pelindung. Baru saja dia pergi ke kota dekat Gunung Taixuan untuk merebut lukisan Black Emperor. Wang Feng dibuat tercengang mendengar di sana ada sebuah harta legendaris. Lanjut Tusi mengatakan bahwa dia telah dilukai oleh Ming Jue, karena takut rencananya akan dirusak oleh dirinya. Duan Changde memeriksa area sekitar, dia menemukan jejak yang tertinggal dari Ming Jue. Dan memperhatikan luka di tubuh Tusi juga tidak terlihat palsu. Akhirnya mereka juga menjadi korban skill bacot Tusi, sehingga Tusi lolos dari hukumannya. Duan Changde menyarankan Tusi, untuk bergegas meninggalkan daratan Zhongzhou sesegera mungkin. Tentu saja dengan senang hati rubah betina ini memang ingin pulang. Tusi pun langsung melesat kabur sambil tersenyum sangat puas. Singkat cerita pindah ke kota Xiaoqi. Diperlihatkan Ye Chengqing yang membalut luka Sisan dengan perban, sambil tersenyum ramah Ye Chengqing mengatakan bahwa lukanya ringan dan akan segera sembuh. Membuat wajahnya berubah menjadi merah merona, Sisan merasa diperlakukan dengan penuh kasih sayang, meski sosok di hadapannya merupakan orang yang luar biasa, tapi tidak menunjukkan sifat arogan dan kasar, malah sebaliknya sehingga Sisan menimbulkan perasaan love-love. Tidak berselang lama muncul Huang mengganggu momen mereka, "Lihat kan seperti yang ku bilang, tuanku sangat ramah dan baik." Namun tiba-tiba langit menjadi mendung, dan Ye Chengqing menatap ke atas. Dia nampak kebingungan, kenapa cuacanya berubah drastis. Terlihat di kejauhan sebuah bola energi berwarna merah pekat melayang di udara, lalu muncul bayangan hitam mendarat di permukaan, dengan pancaran energi yang bergejolak. Ming Jue menerobos paksa, menghancurkan formasi penghalang yang ada di kota Xiaoqi. Huang pun langsung menatap tajam ke arahnya, sambil menunjukkan taringnya. Sisan berteriak keras dengan ekspresi yang begitu panik, "Itu adalah Ming Jue Chang." Pohon Su bereaksi, dia mengatakan siapa lagi yang berani membuat keributan di sini. Ming Jue berjalan perlahan mendekati kediaman Ye Chengqing. Dia menganggap bahwa sikap sombong Huang, karena adanya pohon iblis yang menjadi bekingannya. Tidak banyak tingkah Ming Jue langsung saja mengeluarkan Black Tiger Bender, kemudian mengaktifkan harta tersebut, lalu muncul wujud spiritual iblis harimau yang terlihat sangat kuat. Dengan menggunakan Black Tiger Bender, kekuatan pohon Su ditekan sehingga dia tidak berkutik. Huang mulai pucat menoleh ke arah pohon Su, dia menanyakan apa yang terjadi padanya. Pohon Su mengatakan bahwa Demon Lord itu memiliki harta langka dan aku sempat terperangkap. Sisan berteriak memberitahukan, bahwa harta yang digunakan oleh Ming Jue merupakan pusaka klannya. Lanjut Sisan menjelaskan, dengan bantuan Bender itu, bahkan kekuatan Ming Jue meningkat sampai 50%. Ye Chengqing memperhatikan Huang yang berlari ke arah luar, dia nampak kebingungan. Kenapa dia keluar lagi? Huang melesat cepat dan langsung menghadapi Ming Jue secara langsung. Terlihat bentrokan kekuatan yang saling menekan, dengan tersenyum Ming Jue menatap Huang. "Jadi kau Black Emperor itu, bagus rasakan ini." Ming Jue melancarkan serangan yang semakin kuat, terlihat aura yang nampak menakutkan menerpa ke arah Huang, dengan sekuat tenaga sebagai penjaga kediaman Ye Chengqing, Huang berusaha melawan Ming Jue, meski kekuatan mereka berbeda jauh. Huang masih bisa menahan serangan itu, lalu Huang menyuruhnya agar tidak membuat masalah di kediaman tuanya. Huang melompat menghampiri Ming Jue, dia hendak mendaratkan serangannya agar Ming Jue segera pergi.
Namun Mingjue dengan mudah menghindari serangan Huang, dia malah balik mendaratkan pukulan di wajah Huang, sampai dari mulutnya memuntahkan seteguk cairan merah. Huang terus dihajar secara brutal, dia terlempar sangat jauh dan membentur pepohonan, sampai menimbulkan ledakan yang sangat besar. Sambil tertawa lebar Mingjue mengatakan, "Apa hanya segini kemampuanmu? Tusi memang benar-benar sampah, bahkan melawan makhluk rendahan saja kewalahan." Lanjut Mingjue menarik paksa Huang, lalu dia meminta agar Huang menyerahkan lukisan Black Emperor-nya, kalau tidak, maka Mingjue akan melenyapkan Huang sekarang juga. Bukannya Huang takut mendengar ancaman dari Mingjue, dia malah balik mengancam agar Mingjue untuk cepat pergi, kalau tidak maka bersiap untuk mati tanpa jejak. Mingjue meremehkan apa yang diucapkan oleh Huang. "Tuanmu yang mana? Kau sudah diambang kematian masih berani menakutiku dengan omong kosong." Tidak berselang lama terdengar teriakan dari dalam rumah yang memanggil Huang. Mingjue pun menoleh, dan terlihat Ye Chengqing yang sedang berjalan dengan tergesa-gesa, dalam setiap langkahnya menimbulkan energi yang meledak-ledak. Sontak membuat Mingjue langsung pucat pasi. Ye Chengqing menatap tajam dengan sorot mata yang menyeramkan. Hanya dengan tatapannya saja terjadi ledakan yang menggelegar, sampai Mingjue terhempas membuat tubuhnya terpelanting. Tiba-tiba tidak lama wujudnya berubah menjadi seekor harimau, dan Mingjue nampak kebingungan dengan apa yang terjadi kepadanya. Ye Chengqing yang murka mengomel sampai urat di wajahnya timbul. "Belum kapok juga kau ya? Lihat saja bagaimana aku akan menghukummu." Tubuh Ye Chengqing diselimuti aura emas yang membentuk seekor naga. Mingjue melihat fenomena itu langsung ketar-ketir. Wajahnya bercucuran keringat dingin, dengan mata yang membelalak. Mingjue tidak menduga, seorang manusia bisa memiliki kekuatan yang di luar nurul. Padahal sebenarnya yang dirasakan oleh Ye Chengqing, setelah dia melewati pintu rumahnya berteriak memanggil-manggil Huang, lalu melihat di hadapannya ada seekor harimau yang juga menatapnya, membuat Ye Chengqing bercucuran keringat dingin. Dia panik melirik sana-sini mencari senjata apapun, yang bisa dia gunakan untuk mengusir harimau tersebut. Sampai di pojokan Ye Chengqing melihat sebuah golok yang menancap, dia pun secara perlahan mencoba mengambil golok tersebut. Sampai akhirnya tangan Ye Chengqing berhasil meraih goloknya, kemudian dengan memberanikan diri Ye Chengqing menghunuskan ke arah harimau yang ada di hadapannya. Di mata Mingjue senjata yang digunakan Ye Chengqing, merupakan pedang yang di tingkatan Sudo Immortal, yang auranya jauh melampaui Black Tiger Bender miliknya. Lalu Mingjue mengatakan, "Bagaimana kalau masing-masing di antara kita mundur secara perlahan?" Tapi Ye Chengqing hanya mendengarkan, bahwa harimau itu meraung-raung kepadanya. Terjadi kesalahpahaman antara mereka, keduanya sama-sama takut satu sama lain. Lanjut Ye Chengqing menyuruh Huang agar segera masuk ke dalam rumah, selagi ada kesempatan untuk pergi. Namun Huang malah mengejek Mingjue, dengan melontarkan kata-kata yang merendahkan. Di pandangan Ye Chengqing yang tidak memiliki kultivasi, dia melihat Huang menggonggong sehingga membuat Ye Chengqing bergumam di dalam hati. Anjing bodoh malah memprovokasinya. Dan Mingjue yang terpancing emosinya dia menerjang dengan penuh amarah. "Bajingur, lebih baik aku mati daripada dihina seperti ini." Dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, Mingjue bersiap menggunakan jutsu rahasianya. Terlihat cairan merah menyembur cukup banyak dari mulutnya. Lalu Mingjue langsung menyusun teknik pemanggilan, dengan memperagakan segel ninjutsu, sambil berteriak keras. "Kochiyose no Jutsu." Tidak berselang lama, tiba-tiba saja langit menjadi merah, kemudian petir menyambar ke permukaan. Huang mengetahui bahwa teknik yang digunakan Mingjue, adalah jurus rahasia ras Demon, yang mengorbankan jiwa dan darah. Dari kejauhan rombongan Duan Changde melihat, gumpalan awan hitam yang berputar seperti angin tornado. Mereka meyakini bahwa itu adalah ulah dari teknik Mingjue. Lalu Duan Changde mengeluarkan sebuah pusaka, kemudian dia mulai melakukan sesuatu, dan dari pusaka tersebut tergambar simbol Yin dan Yang. Ternyata yang dilakukan Duan Changde adalah memvideo call Master Chang. Dengan ekspresi yang nampak kesal, Duan Changde meminta agar Master Chang segera datang ke lokasi di mana yang sudah dia serlok. Dan video pun bersambung.